Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Saya senang banget. Video yang kemarin nanti saya cantumin linknya di sini ya. Cukup banyak yang nonton dan antusiasmenya itu bagus ya. Jadi pada video kali ini saya akan bahas keluh kesah saya memiliki motor ini dan apa aja sih yang saya suka dari motor ini dan kenapa saya pilih motor ini. Oke, let's go. Oke, yang pertama tampilannya. Jadi pada dasar ini saya suka naked bike. Ya, beberapa dulu itu saya punya Bison ya. Bison terus dijual ganti custom Scorpio. Cuma ini saran juga untuk teman-teman semua yang mau mulai ke dunia custom. Jadi saya sarankan itu kalau memang ingin serius ngerawat motor customnya, maksud saya untuk bayar pajak dan lain-lain gitu ya, maksudnya menjadi masyarakat yang baik dan benar. Saya sarankan jangan custom. Maksud saya custom itu merubah bentuk motor yang ekstrim ya. Karena pengalaman saya Scorpio, saya custom bread style tracker bisa dibilang kayak gitu ya. Saya tunjukin fotonya, ini fotonya. Nah, itu repot. Waktu dibalik nama itu repot, karena harus sesuai dengan bentuk motor aslinya. Apalagi yang motor warna beda itu harus dicat lagi kan gitu. Jadi itulah kenapa pas saya lihat motor ini, sebenarnya kenapa saya custom itu pada awalnya saya lihat motor ini W175 yang klasik, yang kayak gini. Terus saya tertarik, wah bagus ya. Terus saya mau lah karena itu masih kuliah, belum punya uang kan, cuma karena dana terbatas ya. Jadi karena nanti ini jadi ke poin selanjutnya. Lalu udahlah nyarilah dan Scorpio custom jadilah itu. Saya pakai itu lama tuh, kayak sekitar 4 tahunan. Terus ada waktunya si motor itu, waktunya bayar pajak kan, tentu bayar pajak. Oke, bayar pajak masih bisa. Lalu kemudian tahun selanjutnya waktunya ganti plat, karena kita nggak mau ribet kan, kita balik nama, kita foto motor. Ternyata dari Samsat itu mintanya berbentuk asli motornya, motor sesuai pabrikan. Jadi agak repot tuh, kita asal pasang aja tangki dan headlamp, maksudnya asal ngebentuk foto aja motor nggak bisa jalan. Terus akhirnya ya udahlah, asal bentuk. Terus mulai saat itu saya berpikir udahlah kayaknya ini akan repot ke depannya, jadi jual. Kebetulan tahun 2022 ini muncullah TR yang warna hijau, hijaunya Kawasaki banget kan. Akhirnya oke lah, karena kebetulan udah kerja, desainnya cocok, tampilan cocok, warnanya cocok. Oke lah, saya memutuskan pilih motor ini. Tawon. Lalu kemudian harga. Bersih banget motor. Kemudian harganya, teman-teman. Memang motor ini nggak bisa dibilang murah, teman-teman. Untuk teman-teman yang budgetnya mungkin mepet ya, saya nggak saranin sih, kecuali memang suka. Jadi untuk harganya di atas 30-an. Saya dapat di OTR Cirebon itu 35,8. Jadi buletin 36 lah ya. Untuk harga segitu kita udah bisa dapat banyak. Contoh kalau mau Matic ya, Matic dapat
NMAX, bisa Vario dan lain-lain. Motor lakinya pun dapat. Motor laki itu bisa nambah dikit, bisa dapat saingannya ya, XXR 155, mepet-mepet lah. Jadi memang bukan disarankan, ini hanya untuk orang-orang terpilih bisa dibilang, hanya untuk orang yang benar-benar hobi motor klasik. Kemudian untuk spesifikasinya ini mesinnya nggak terlalu besar, cuma 177 cc. Nah, tenaga yang dihasilkan pun nggak gede-gede banget teman-teman. Nanti saya tulis pasang gambar di sini ya. Jadi memang bukannya untuk balap-balapan kebut-kebutan. Cuma, nah ini keunggulan yang salah satu yang saya suka. Motor ini enak banget dibawa pelan, teman-teman. Kayak misal cruising, kota-kota, dalam kota ya. Lalu kalau touring pun mungkin enak sekitar lari di 60-80 udah enak banget. Tapi jangan lebih dari 80. Nah itu. Kalau lebih 80 mulai kerasa getarnya tuh. Nah, dari si mesinnya ya. Mulai kerasa getarnya. Jadi jerit lah itu motor. Sebenarnya masih kayak, ini kan gigi cuma 5 ya. Kayaknya kalau dikasih 6 gitu lebih enak. Kayak masih mau sebenarnya. Saya sering ngoper itu lupa. Mentok gitu, udah 80 masih mau ngoper, mentok 5. Jadi kayaknya kalau dipasang gigi 6 enak banget. Lalu kemudian yang saya suka lagi dari motor ini, karena tampilannya ramping dia teman-teman, ringan, dia gesit, dalam kota itu gesit, enak banget nyalip-nyalip. Terus untuk misal teman-teman suka lewat jalan yang rusak, tanah-tanah, ini ringan motornya, nggak berat buat kendaliinnya gitu. Nah, lalu setelah saya beli, saya coba dan saya ngerasakan lagi kenyamanannya teman-teman. Motor ini empuk, suspensi depannya itu empuk, walaupun dia kecil diameter tapi empuk. Suspensi belakang memang agak keras, tapi kalau berdua empuk. Makanya itulah kenapa saya ganti suspensinya jadi KTC Racing ini. Nah, ini settingannya udah cukup pas menurut saya. Untuk saya berat tinggi 173, berat 72. Kemarin boncengan juga ke Jawa Tengah, itu oke, empuk. Settingan preload 25 dan kliknya itu di 23 lah ya, reboundnya. Nah, motor itu empuk banget, parah. Apalagi joknya dengan jok yang tebal, parah, enak banget. Itu menurut saya. Dan ada juga teman-teman yang nanya, bahan bakarnya gimana sih? Konsumsi bahan bakarnya, Bang? Motor ini irit, teman-teman. Karena kenapa? Karena pertama dia walaupun dia masih pakai karbu, tapi karbunya itu kecil. Dia itu ukuran 24 kalau nggak salah. Jadi sama kayak karbunya motor bebek. Makanya dia nggak bisa ngebut banget, tapi irit. Nah ini masalah karbu pun saya tadinya mau ganti, mau saya upgrade ke PE28. Nah, mau diganti PE28, cuma saya mikir lagi, karena ini motor kan nggak perlu ngebut-ngebut banget sih sebenarnya, tenaga juga cukup, naik ke tanjakan-tanjakan di gunung-gunung kayak gini nggak ada keluhan, nyalip-nyalip pun nggak ada keluhan. Jadi saya nggak jadi deh, karena saya mau ngejar irit, karena tangkinya TR ini kan kecil teman-teman, cuma 7,5. Maka itulah kenapa saya nggak jadi update karbu ya. Kemudian apalagi yang saya suka itu kesimpelan, kesederhanaan dari ini motor. Dengan sebenarnya ini bisa positif bisa negatif ya. Jadi ini motor tahun 2022, ya sampai sekarang sih 2023 ya, 2024. Ini motor sangat sederhana gitu. Mesin aja masih karbu. Fitur-fitur apa? Nggak ada, semua speedometer. Bensin aja nggak ada di dia. Paling cuma ya seneng gitu-gitu, maksudnya sederhana lah. Jadi nggak repot teman-teman. Untuk spare part pun, nah ini kita lanjut ke spare part. Spare partnya itu nggak mahal. Untuk
Loh, ada telolet. Di atas gunung ada telolet. Jadi untuk spare partnya nggak mahal teman. Jadi beberapa komponen di motor ini seperti kayak kampas rem ya, terus filter oli, itu dia bisa pakai dari motor lain. Semisal kampas rem depan itu bisa pakai punya Supra ya, belakang pakai punya Suzuki. Filter oli sama kayak KLX. Jadi kalau teman-teman misal lagi di desa-desa di kampung-kampung ya, terus ada problem mau ke bengkel di kampung, nggak usah repot, misal nggak ada punya untuk W175, kita pas-pasin aja pakai motor lain. Jadi itu salah satu yang saya suka juga. Kemudian apa sih yang nggak disukain? Yang nggak disukain juga lumayan, cuma nggak sebanyak yang saya suka. Jadi yang nggak disukain pertama, desain udah klasik, oke. Udah nggak ada bensin, nggak ada ini ya. Pokoknya simple, bener-bener simple. Tapi satu, nggak ada kickstarter. Aduh, saya nggak masalah nggak ada bensin karena saya dulu motor custom pun nggak ada bensin ya. Tapi ini nggak ada kickstarter, ini udah parah. Itu motor klasik nggak ada kickstarter. Ya walaupun lampu depan dia masuk ke spool. Jadi dia kalau kita gas kita makin terang, jadi dia nggak perlu aki sih lampu depan, karena dia masih halogen juga kan. Walaupun aki dicopot masih bisa nyala itu lampu depan. Cuma sayangnya nggak ada kickstarter nih, jadi memang benar-benar ngejaga akinya biar sehat terus ya kan. Ya bisa sih nyalain, didorong bisa aja. Cuma kan kurang laki juga ya, kurang diinjak gitu kan. Nah terus selain itu, kedua, ukuran piringan rem depannya kecil banget. Jadi memang nggak terlalu ngaruh. Saya waktu itu pakai Kaguchi waktu pertama. Nah ini fotonya ya. Saya pakai Kaguchi, itu masih full orisinil, kayak cuma kasih rak belakang doang. Jadi masih pakai piringan roda yang sama ya, roda depannya sama 17 semua, piringannya masih yang kecil. Nah itu tampilannya kayak cungkring. Motornya tinggi tapi bannya kecil kakinya. Nah itulah kenapa saya ganti ban-bannya ini jadi lebih gede teman-teman. Saya buat beda, depan 19, buat depan belakang 17. Patokan saya ini versi juga 19-17 kalau nggak salah. Jadi kayak saya 21 sama 19 itu kayak terlalu besar untuk motor ini. Walaupun ada beberapa orang yang modifnya itu ganti 21-19, saya pernah lihat juga. Memang lebih sangar. Cuma kalau dipakai harian menurut saya kayak nggak enak aja gitu. Kegedean. Terus juga biar lebih ringan, karena motor ini mesinnya juga nggak terlalu gede dan nggak dirancang untuk yang terabas banget. Dia untuk off-road ringan lah, kayak lewat batu-batu kayak gitu. Jadi menurut saya udah paling pas ya 19-17 gitu. Kemudian apalagi yang saya nggak suka ya, selain kaki-kaki, suspensi. Nah itu jelas ya, suspensi karena keras ya, harus berdua kan repot. Walaupun saya udah setel ke yang paling empuk, suspensi aslinya itu suspensi belakang ya, tapi dia tetap keras. Apalagi ya, oh spakbornya juga terlalu kecil yang depan, makanya saya ganti yang gede. Itulah karena kalau pakai yang aslinya itu pendek teman-teman. Nih saya tunjukin fotonya lagi. Dia kalau kita cipratan dari depan naik semua. Tapi pas pakai motor ini, pas saya ganti spakbor ini ya, jauh. Perbandingannya jauh. Ini aman sejahtera pakai ini. Jadi saya saranin ke teman-teman juga, kalau mau nggak nyiprat ya pakai yang agak panjang ini punyanya TS 125. Teman, ada juga yang nyaranin pakai TS 100. Saya lihat belum nemu yang warna hijau sih. Mungkin nanti saya coba. Cuma saya lihat memang lebih pendek. Tapi mungkin lihat nanti aja. Perlu nggak sih saya motor ini? Gitu. Maksudnya kalau saya mau beli cuma bingung, cocok nggak? Itu balik lagi ke teman-teman. Kalau dari budgetnya memang lumayan banyak, terus teman-teman suka motor-motor klasik, simple untuk ngebenerin, suka benerin sendiri, bisa dibenerin di mana-mana, nggak harus ke bengkel resmi.
spare partnya bisa pakai apa aja, tapi ada fitur yang dipangkas-pangkas, ya kan gitu. Dan motor motor muda, masih di bawah 10 tahun lah umurnya gitu kan. Teman-teman dapat motor keluaran muda, tapi yang teman rawat itu kayak motor tua, jadi nggak ribet kayak motor-motor baru. Ya sebenarnya nggak ribet juga motor baru, cuma motor ini kan kalau teman-teman suka bongkar di rumah itu nggak repot, ngebongkar-bongkar aja karena sangat simpel memang. Motor yang jelas motor ini sangat basic, cocok untuk teman-teman yang suka ngoprek-ngoprek, yang nggak mau ribet, yang ringan, tapi dengan motor muda gitu. Walaupun bekasnya memang turun jauh. Udah kayaknya itu aja dari saya. Semoga itu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah, nanti saya jawab di short video mungkin ya. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Mau bobo dulu. Aduh.